program Geli Isan ngobrol bareng Ellen dan Kiki. Lo banyak dikasih kesempatan ngomong sih. Oh jadi lupa. Ya masih bareng gue Iksan. Ellen, Kiki. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. I'm good. Iya dah. Iya bang. Baik. Lo kayaknya sih nggak sehat ya? Enggak, gua baru-baru ini dan akhir-akhir ini untuk menetapkan bahwa gua harus semakin memfiltrasi anak gua untuk dalam bermain gadget sih. Oh, oke. Karena tadi pagi gua lagi beres-beres rumah, lagi Main Jepang. enggak. Habis setelah itu. Setelah masih makan cupang, gua jemur baju kan. Nah, kebetulan di dekat rumah gua tuh pas bener berada di depan samping gua itu adalah TK. Bukan TK sih, PAUD lah maksudnya ya. Oke. Ya itulah, terus Ya, itu. Jadi kan gua lagi jemur baju tuh, gua ngedenger tuh memang setiap pagi tuh tiap teriakan anak-anak itu tuh selalu kedengeran. Cuman tadi pagi tuh gua excited banget cuy. Gua kaget banget ketika jadi si ibu gurunya itu anak-anak baru datang. Kayaknya sih anak-anak ini nih masih anak baru gitu. Jadi masih belum terlalu akrab antara satu sama lain gitu kan. Jadi sama dia, ayo dong ngobrol kalian, jangan diam-diam aja. Terus yang satunya ada salah satu dong yang nyeletuk, kalau ngobrol ambil ngopi dong bu. Pakai dong bu. Wow, ajaib sekali anak ini. Wah, semenjak hari ini gue langsung mulai kayaknya nih harus filtrasi. Pasti kan kayak gitu tuh nggak mungkin kan ya, diajarin sama mama bapaknya kayak gitu kan ya. Pasti dia melihat pastinya kan. Nah, iya, nggak tahu juga ya, sih. banyak sih sebenarnya sih. Karena Iya setelah sih, itu kan sebenarnya ngomong banyak. katanya lagi pelajaran, terus lagi kalau nggak salah pelajaran itu lagi latihan. Bentar. berwudu. Lo di TK itu sebagai apa sih bang? Gua Kok tahu memantau. banyak gitu ya? Gua memantau. Ya tukang nyapu di situ. Gue ngeliat nggak ngeliat sih, tapi gue ya teriakan anak-anak deh berisik gitu. Jadi Lo setelah itu memperhatikan. ada pelajaran, kalau nggak salah itu pelajaran berwudu. Entah kayaknya sih si anak ajaib ini lagi nih, dia ngomong dong, wah enak sekali pelajaran ini, rasanya seperti ingin menjadi Iron Man. Apa sih? Itu kan kayaknya dari kata-kata Firawa Dading itu ya. Iya. Itu pasti Ya kan? nggak mungkin Mang Odading yang kesini ngajarin dia kan? Iya, itu pasti kan dilihat dari filtrasi, dari ininya kan, dari handphone kan, gue rasa. Makanya gue mulai sih untuk itu, dan juga untuk menjaga mental sih pastinya. Mental anak gue nanti jadi kayak gitu. Ya mungkin kalau gue rasa sih lucu sih. Cuman mungkin sebagian orang ngerasanya ih kok aneh banget. Ya bener sih. Apalagi anak-anak ya kan. Tapi ngomong-ngomong soal besok tuh hari kesehatan mental ya. Iya. Iya. Tanggal 10 Oktober kan? Iya, 10 Oktober kan kita tayangnya di hari Jumat tuh. Oh iya. Pas banget Pas guys. banget ya. Jadi Kesehatan mental. mental. Mental apa mental? Mental. Mental. Nah, kita Tribuners sudah hadirkan ini dia Kak Cindy. Kenalin sendiri aja kali ya. Oke, silakan Kak. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Cindani Trikakusuma. Saya adalah seorang psikolog klinis dan juga seorang dosen pengajar. Seksolog. Jauh banget. Wah, kirain kan nanya. Emang yang ini nggak nanya-nanya? Nggak tahu. Gue masih bingung sih sama apa sih kerjaan psikolog gitu. Oke, langsung aja ya. Kalau psikolog itu Kak, ranahnya cukup luas dan aku spesifik ke konsentrasi klinis. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah dengar yang namanya depresi, kecemasan, skizofrenia. Apa, Skizofrenia tuh sama kayak orang gila yang di pinggir jalan, yang di rumah sakit jiwa. Nah, kita di klinis itu menangani kasus-kasus yang seperti itu. Dan nggak cuma itu aja sih, ada juga yang kaitannya tentang mengisi seminar-seminar tentang kesehatan mental seperti ini. Terus juga nggak cuma itu, konseling pranikah juga ada. Sebelum nikah, pasangan itu ketemu sama psikolog untuk membicarakan nanti ke depannya mereka akan seperti apa secara psikologis. Psikologis kan macam-macam, komunikasi, penyelesaian masalah,
banyak deh gitu yang dibahas dalam konseling pranikah juga. Jadi nggak cuman orang yang punya gangguan jiwa aja, tapi ya orang-orang yang pengen mengembangkan dirinya lebih baik lagi tuh juga bisa gitu. Tapi kalau ini ngundang siapa nih? Ini kemarin siapa? Gue. Lu kayaknya banyak masalah. Enggak dong. Kan tadi kan udah dibilang bukan orang-orang yang punya masalah doang, tapi Iya. orang yang ingin merencanakan atau dan bisa lain jadi sebagainya. orang lebih baik juga Iya, ya kan. Kalau cowok lo balik lo mau ajak Oh my God. Nah, kalau ini gak Ki. Tapi ya Kak Cindy, kan kalau misalkan psikolog, Kenapa? Apakah Anda? Pasti seru nih. Iya sih. Coba kita dengar ya. bedanya psikolog sama psikiater itu apa sih Kak? Oke, dan ini tuh juga menjadi banyak banget pertanyaan, bingung psikolog dan psikiater bedanya apa. Jadi saya jelasin ya teman-teman, psikolog itu adalah seorang sarjana psikologi yang mengambil magister profesi psikologi yang nanti ada 3 spesifikasi konsentrasi, itu industri, pendidikan, dan juga klinis. Nah kemudian kalau psikiater mereka adalah dokter umum yang lanjut sekolah lagi ngambil spesialis kejiwaan. Nah biasanya bedanya tuh di treatment. Kalau teman-teman psikiater mereka akan ngasih resep obat menjadi salah satu teknik terapinya. Kalau kita dari psikolog tanpa resep obat dan fokus pada penanganan terapi perilaku, perasaan, dan pikiran dari si klien kita. Termasuk perasaan ya. Oh, kan kenapa sih Ki? Kenapa sih? Jangan geli gitu deh walaupun kita geli gitu. Waduh, perasaan. Ada gitu. Perasaan disakitin berkali-kali. Aduh, sama enggak astagfirullahaladzim. Oke, kan kita lanjutkan ya. Itu emang apa aja sih? Kalau ada namanya kesehatan mental berarti ada sakitnya dong. Itu sakit mental itu apa aja sih? Nah, kita bukan bilang sakit mental sih, adanya. Iya, enggak dia ini dapat dari mana tahu. Iya, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Dan ini kan juga informasi yang perlu orang banyak tahu kan Kak, bahwa jangan sampai kita salah menjudge orang-orang yang menunjukkan sebuah perilaku tuh jadi negatif gitu. Padahal mereka butuh bantuan kan. Nah, kalau di kita tuh biasanya mereka menunjukkan adanya gangguan psikologis, gejala gangguan psikologis gitu. Fix nih Kiki nih, fix. Bisa-bisanya gua loh. Gangguan psikologis ya Bang, ingat. Bukan apa tadi kata lo sakit mental. Benar. Oh, disebutnya gangguan psikologis. Ya, gangguan psikologis. Nah, berarti pertanyaan lo tadi nyambung ke apa aja sih apa tuh namanya gangguan psikologis itu gitu kan Bang ya? Nah, apa aja sih itu Kak? Nah, gangguan psikologis itu sangat beragam. Jadi kita punya panduannya ya dari American Psychological Association, itu kita punya namanya DSM. Jadi sebuah buku pedoman yang kita kalau mau mendiagnosis pintar, kalau kita mau Bukan. Tadi mau ngomong primbon tuh kayaknya gimana gitu. Kalau mau mendiagnosa nih Kak Hizan, kamu punya gejala gangguan apa? Kak Ellen atau Kak Kiki? Nah, kita lihat dulu di poin-poin dan ada syarat seseorang mengidap sebuah penyakit atau gangguan psikologis. Nah, mulai dari stres dan gangguan penyesuaian diri sampai ke yang paling berat yaitu skizofrenia tadi. Skizofrenia itu adalah istilah psikologi. Jadi kalau teman-teman orang yang mungkin awam tahu itu namanya kayak orang gila gitu, yang di rumah sakit jiwa, yang di pinggir jalan, yang kita tahu nggak pakai baju, yang makan sampah gitu. Orang dengan gangguan jiwa. Itu disebut itu bahasa kerennya ya. Apa coba Bang? Apa coba? Itu bahasa keren sih, itu istilah psikologinya. Bahasa keren ya. Keren sih. Apa coba? Keren ya kalau kedengarannya. Skizofrenia. Yes, benar banget. Skizofrenia. Itu yang paling parah ya? Iya, kalau yang paling sederhana itu stres, bukan paling sederhana ya. Saya sendiri tuh pasti kita tuh nggak mau dibungkiri, dia psikolog, dia dokter psikiater, pasti selalu ketemu yang namanya stresor. Nah, stres itu yang paling sering dialami oleh manusia atau masyarakat ya. Dan biasanya akan dipilih 2 upaya dalam menangani si stresor itu, bisa positif, bisa negatif. Yang akan berlanjut naik tahapan ke gangguan psikologis yang lebih berat kalau penanganan yang waktu di stres yang masih ringan itu negatif atau keliru. Tapi kalau naik levelnya itu negatif atau keliru ya? Iya. Tapi kalau naik level itu ke apa Kak itu namanya? Selain stres. Ada kecemasan, gangguan mood, gangguan makan, gangguan tidur, terus juga gangguan somatoform,
Banyak sih Kak istilahnya kalau dijebak. Kurus dong. Wah berarti gue nih orang gak stres ya? Tapi enggak. Gue stres terus jadi gak ada duit. Itu gimana dok? Gimana? Itu kayak masalah kita bersama ya. Apalagi era pandemi kayak gini, banyak pekerjaan yang ketunda gitu kali ya. Itu wajar kalau Kak Ihsan menanggapi nggak punya duitnya itu dengan cara yang positif, dengan tetap bersyukur. Bermain cupang. Nah, main cupang kan untuk terapi juga. Lo harus bersyukur. Gini, alhamdulillah gue nggak punya duit kayak gitu bang. Bukan, maksudnya gini, bersyukurnya anak saya sehat, keluarga itu saya lebih ke hal sehat, yang meskipun positif. saya masih kesulitan punya dalam duit. mendapatkan uang yang saya butuhkan dalam jangka waktu yang cukup lama misalnya, tapi saya ngelihat orang-orang di sekitar saya baik-baik aja, kan itu sudah kita anggap hal yang bersyukur. Nanti ketika bersyukur, mindset kita jadi positif, kerjaan jadi konsentrasi, mungkin banyak pekerjaan yang bisa datang karena optimalnya kita di sebuah pekerjaan itu. Kayak gini kan kakak lagi gini, terus misalnya dipanggil ke acara-acara yang lebih oke lagi, kita nggak ada yang tahu kan. Tapi seru ya ngobrol ya. Seru banget ya ngobrolin. Penyakit paling awam untuk masyarakat buntu kayak saya ini stres itu lah ya. Ya, ekonomi ya, Penyakit finansial. yang nggak ada habisnya gitu kan, yang selalu ada gitu kan. Tapi sebenarnya untuk nanganin stres gitu gimana sih? Banyak banget caranya, dan kita akan sesuaikan dengan karakter dari masing-masing orang. Jadi Kak Ihsan sama Kak Ellen sama Kak Kiki akan beda treatmentnya. Jadi nggak, misalnya nih kalau orang pusing kasih paracetamol gitu kan, Nah. semuanya gitu, mau Kiki mau Ellen. Tapi kalau psikologi itu beda. Gitu, Beda. kan? Jadi di terapinya yang kita pilihin untuk Kak Ellen dengan Kak Kiki nanti pasti akan berbeda, karena pusingnya Kak Ellen sama Kak Kiki itu pasti beda. Pusing penyebabnya itu apa tuh beda. Stresornya beda gitu ya. Iya. Makanya itu kenapa butuh 2 jam Kak. Oke, iya benar. Nih kita ini berarti butuh 2 jam juga ya. Tapi gue biasanya kalau stres buntu itu gue cukup dengan minum teh. Minum teh, santai, duduk di ini mana pelataran rumah gitu. Nah itu Gue nggak cukup sih. Iya, tangan kanan minum teh, tangan kiri megang duit 5 miliar. Oh Wah, gitu. alhamdulillah. Oh gitu. Gue mau bilang Gila, bang, nggak cukup sih kalau pegang Gila. tangan kirinya nggak pegang duit gitu. Oh, kan tapi definisi bahagia kan orang-orang beda ya, benar. Kalau di pandemi kayak gini tuh ya, kalau gue tuh selain ya stres itu ya mungkin, kan sekarang tuh kita banyak banget sih berita-berita gitu ya, kayak Yang bikin cemas gitu yang bikin ya. cemas gitu. Sampai waktu itu gue hampir sampai sekarang lah ya, gue tuh jarang banget gue mantau gitu data-data tentang COVID-19 di Lampung khususnya, karena gue pasti waktu itu sempat gue ikutin terus kan, hari ini jumlahnya Naik segini, berapa nih, terus gitu kan. terus habis itu besok naik lagi, terus sampai lama-lama gue mikir kok naik terus ya, kata gue jadi takut kan, gue kemana-mana aduh takut, udah sampai sekarang jadi bodo amat itu mau gimana, yang penting gue ikutin protokol kesehatan dan gue nggak pernah mau mikirin itu lagi. tapi sekarang udah ada gebetan baru. Kacau bang. Bukan Berarti ada peralihannya ya, Iya. pengalihnya ada ya. Bedanya ya, jadi nggak stres-stres amat. Iya. Tapi coba ini ngomong ada psikolog ya. Iya, psikolog. Lo benar. kenapa Dia dari pikiran tadi lo seksolog budok. terus gitu ya? enggak, tadi makanya gimana sih budok gitu, bu dokter gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita tuh sering disebut dokter dan kita tidak akan membenarkan, karena mindset seseorang bahwa dia datang ke seseorang yang membantu bukan menyembuhkan ya, mengembalikan ke tatanan kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi kayak kita biarin aja, tapi kalau udah ketemu langsung panggil Mbak aja nggak apa-apa gitu. Kalau agak ini dukun. Jangan. Mengobati. Buduk ya jadinya. Buduk. Oh jangan dong. Itu Bang Ihsan aja kayaknya. Tapi Kak, di saat pandemi ini kan banyak banget sih orang-orang yang akhirnya tuh yang awalnya normal jadi punya apa ya, stres dan gangguan mental dan segala macam. Banyak banget sih di teman-teman, gangguan sekitarnya Kak Ellen ya. gitu. Di sekitar saya tuh banyak banget dari teman-teman, dari saya sendiri juga pernah ngalamin namanya seminggu tuh bener-bener takut banget, orang tua juga, ibu juga, ayah juga gitu kan, kakak juga, pokoknya banyak banget deh yang akhirnya mengalami stres gitu kan, mengalami gangguan psikologi ya. Ya, muncul ya. Itu tuh gimana sih Kak cara, atau apakah itu tuh normal ataukah itu tuh sesuatu hal yang harus
kita tanggapi dan gimana caranya untuk akhirnya kenapa Bang panjang banget ya nanya ya. Nggak gitu, banyak banget Bang, nggak gue doang gitu. Jadi pengen cerita deh, jadi ingat pengen cerita. Jadi suatu malam di 2 bulan pertama setelah pandemi ini muncul di Indonesia, ada telepon karena memang kita pemerintah tuh sudah membuat sebuah program yang namanya Sejiwa. Jadi masyarakat Indonesia bisa nelpon ke hotline 119 bintang 8, nanti akan diarahkan ke psikolog. Jadi kita sudah punya jadwal, kalau saya di hari Minggu yang standby untuk menerima telepon yang masuk dengan keluhan-keluhan tentang COVID-19. Gitu. Jadi teman-teman baru tahu kan? Baru tahu. Padahal kita selalu update loh ya, maksudnya. Padahal lu gak tahu. Nyebelin banget sih. Dan itu tuh upaya untuk mengkampanyekan itu tuh sebenarnya juga cukup effort sih, karena masyarakat masih sangat saya nggak butuh-butuh amat, yang penting saya dapat obat kalau saya sakit kepala dan lain sebagainya. Jadi satu malam ada yang nelpon dan dia bilang dia dapat nomor ini dari selebaran Sejiwa itu. Dia nelpon seorang laki-laki dengan suara bergetar malam-malam habis maghrib, Mbak, saya ketakutan. Saya ketakutan banget. Saya lihat di berita, kalau nggak salah dia nyebut salah satu website yang resmi dan itu pasti terpercaya data beritanya ya. Dia dengan gemetaran, saya takut, saya baca angka yang muncul itu kenapa setiap hari makin naik, bukannya makin turun, kata dia gitu. Intinya tuh dia merasa dia terancam nih kesehatannya terutama. Apa yang harus saya lakukan? Nah ternyata setelah saya tanyain usianya berapa, dia pekerjaannya apa, dan lain sebagainya, ternyata dia punya masalah sebelumnya yang juga berkaitan dengan pandemi, yaitu dia dirumahkan oleh pihak perusahaan karena merasa ada dampak dari pandemi ini kan, maka dia dirumahkan. Terus juga dia sendirian di kota tersebut, maka itu membuat dia merasa semakin down. Nah jadi dia bilang, saya bisa percaya nggak Mbak sama ini berita ini, karena nggak mungkin bohong. Nanti kalau saya meninggal gimana Mbak? Karena angka yang meninggal itu juga terus meningkat. Nah, udah cemas-cemas gitu, banget gitu cemas sekali, dan itu sangat wajar terjadi di era pandemi seperti ini. Saya bilang, Mas kamu nggak boleh kayak gitu loh. Kamu kan udah dewasa, masa kayak gitu? Nggak bisa, karena yang muncul itu adalah respon fisik dan psikologis yang sangat wajar terjadi. Begitu. Jadi kalau kalian ibu, kakak semuanya merasa khawatir, tidak apa-apa, karena semua orang di dunia ini memang sedang merasakan hal tersebut. Begitu juga dengan saya. Gitu. Tapi jadi Gue kakak khawatir banget kalau bini gue udah marah buat. Males banget gitu. beda lagi ya. Cabut aja. Khawatir Bukan banget. soal pandemi tapi ya. Iya. Pandemi kayaknya mah dia bete ya istrinya lalu. Tapi kalau misalnya ada orang yang berobat gitu biasanya diapain sih? Maksudnya obatnya apa gitu? Cuman dikasih tahu aja atau gimana, diomelin gitu? Diomelin. Jadi ada yang pernah ngejokes gitu ya. Kamu kalau ngobrol sama pasien kamu ngomongnya gini ya, sabar ya Bu, sabar ya Pak, gitu. Yang ngapain gue kuliah 2,5 tahun, 4 tambah 4 tahun gitu, capek amat mending. Cuma jawaban di WA grup aja. Jawaban kita sesama ini sabar ya Ki ya, kayak gitu aja, nggak usah pakai profesi psikolog gitu. Nah tapi teman-teman nggak perlu khawatir bahwa ketika datang ke psikolog itu kita sudah punya rangkaian prosedur dan kode etik yang sudah kita lakukan. Rangkaiannya tuh yang pertama adalah yang paling dikhawatirkan kalau ke psikolog adalah ini bakal diceritain atau disebarkan nggak? Nah nggak perlu khawatir karena salah satu kode etiknya adalah kita merahasiakan semua apa profesi yang tidak cocok untuk Bang Ihsan. Iya sangat tidak cocok sekali. Lu sangat lemes. Kan? Oh iya, nggak sadar ya. Udah lo paling bener Gitu. ini Terus aja. nanti karena rentang waktu frekuensinya itu bisa dari 90 sampai 120 menit. Biasanya di pertemuan pertama kita akan berusaha asesmen atau menggali data dulu. Mulai dari identitas sampai kalau diperlukan di 5 tahun pertama usianya. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi masing-masing klien. Gitu. Jadi apa yang dia butuhkan itu benar-benar kelihatan gitu ya Kak ya? Jadi kayak misalnya dokter ngasih resep obat mah gitu, tapi dia diagnosa kita mah, dia ngasihnya obat mah, bener kan? Kalau misalnya dia datang ke si dokter ngaku
keluhannya mah dikasihnya obat sakit gigi gitu kan jauh. Nah itu kan dokter juga nanya-nanya apa keluhannya. Tapi kalau fisik kan mungkin lebih cepat karena langsung tuh di gigi gitu, di perut. Langsung kelihatan gitu ya. Nah kalau psikologis perlu kita dalami lebih jauh karena kita perlu menitikkan ini titik permasalahannya. Sehingga terapi yang cocok ini nih gitu. Jadi terapinya macam-macam. Kognitif, behavior, humanistik, CBT katanya itu ya. CBT itu tadi kognitif dan behavior. Terus juga ada psikoanalisa atau kaitannya dengan alam bawah sadar. Oh nih, misalnya kalau saya jadi pasien gitu, saya curhat, dok, saya lagi stres nih dok, saham perusahaan saya turun. Oke. Ngehalu aja dulu. Oke, lanjut. Terus pesawat jet saya kemarin barusan kecelakaan. Itu kira-kira gimana? Kalau misalnya saya gitu, biasanya jawaban untuk psikolog yang bagus gimana? Yang pertama, Kak Ihsan mengeluhkan bahwa sahamnya turun. Kemudian yang kedua, Kita ketawain aja dulu ya. Itu real loh untuk orang-orang tertentu ada yang punya lifestyle seperti itu. Kemudian jetnya tadi kenapa? Jet saya ketabrak sama beca gitu. Oh, rusak gitu ya Lebih istilahnya. ngetawain ke Bang Ihsan ya. Agak berhalusinasi nggak Misalnya kalau gue jadi pasien gitu, terus jawaban psikolog itu gimana pertama-tama? Oke, nah jadi Kak Ihsan kamu merasa ada yang rugi kah di dalam keseharian setelah itu terjadi? Ada perubahan yang terjadi pada diri kamu? Rugi banget. Terus lu nangis dulu. Bisa dijelasin nggak lebih jauh? Perusahaan saya sahamnya turun gara-gara kebanyakan saya Halu. Oke. Gitu. Terus Jetnya kenapa bisa kecelakaan? itu pada saat saya lagi sama selingkuhan saya. Itu Udahlah sama ngawur gue sumpah. Ya makin ngawur jadi gimana nih tuh, Dok? sebenarnya. Stres kali dok. Oke, nah berarti kan Kak Ihsan harapannya bisa mengurangi yang stres tadi itu. Nah, berarti penyebabnya itu saham turun karena perilaku Kak Ihsan sendiri. Apa aja tadi Kak? Foya-foya pada saat menggunakan uang perusahaan. Kemudian yang kedua pergi naik jet bersama selingkuhan. Sudah kita tahu nih titik permasalahannya. Kira-kira kenapa Kak Ihsan perlu melakukan aktivitas-aktivitas tersebut? Karena senang aja dok. Kepuasan tersendiri gitu. Kayaknya bangga banget dengan hasil kerja keras saya. Gitu. Oke, nah berarti pada saat adanya kerugian ini Kak Ihsan merasa Oh panjang juga ya. Ya iya perlu Ya, 2 makanya. jam. Sampai 120 menit ya. Ya tadi kan Kak ya. Jadi 120 menit dicecer kayak gitu terus dok. Ya wajar sih stresnya hilang. Pusing. enggak loh, kadang 120 menit itu ditambah dia nangis dulu. Oh, lu nangis dulu Bang. Nangis dulu tuh bisa 10 menit lah saya tungguin, sabar, bukan sabar ya, maksudnya kayak take your time. Mungkin selama ini dia nggak punya tempat untuk nangis, dia nggak punya tempat untuk ada orang nih yang bisa saya percayai banget dan dia tulus nih bantuin aku, bukan kayak orang-orang yang fake gitu. Kemudian dia nangis di situ, Mbak, pokoknya ini berat banget buat saya nggak tahu. Dia ceritalah intinya sambil berjalan itu. Versi yang tidak cocok untuk saya yang tidak sabaran ya. Gue sebagai introvert. I say Bahasa Inggrisnya gitu. introvert ya bener. Gue sebagai introvert itu misalnya ketika Bagian mana yang introvert ya? ketika membuka sesuatu kepada seseorang itu jauh lebih lega memang. Mungkin itu ya. Benar. Sosial. Psikolog. Nggak apa-apa. Kak. Apa ya kalau misalkan Emang kayak gitu ya? Iya, karena buat orang-orang yang introvert itu kan biasanya mereka mengumpulkan energi dengan dia dan dirinya sendiri. Kayak Kak Ihsan tadi sudah nyebut sebenarnya duduk di pelataran, minum teh sambil megang duit 5 miliar. Dia sendirian kan? Dengan itu dia nikmatin. Itu tanda bahwa dia adalah penikmat kesendirian dalam mengumpulkan energi. Dibandingkan nih Kak Ihsan pergi foya-foya rame gitu di tengah pesta dan dia tuh malah capek biasanya. Oh, kelelahan. saya juga introvert. Bisa dibaca cuy. Hati guys. tapi ya kalau Bukan dibaca tapi ya oke lah, boleh lah. Hati cuy ya. Boleh mau nanya-nanya lagi. tapi Auto introvert beneran diem. Tapi kalau misalkan kayak lu tadi tuh kan Apa? udah kayak mau mengungkapkan segala sesuatu itu ke seseorang gitu kan, itu bisa bikin lega gitu. Cuman gue tuh pernah punya pengalaman temen kayak kawan gue tuh mungkin salah cerita kali ya dia sama orang gitu, terus karena dia punya gangguan psikologis gitu, terus ya cerita kan namanya sama teman gitu, terus dia cerita sama gue sih, terus habis itu
katanya gue kapok deh Ki, kata kalau misalkan untuk cerita-cerita sama orang katanya gitu. Ya gue dianggap gila katanya gitu, gue dianggap yang nggak waras katanya gitu. Padahal kan gue tuh pengen cerita gitu lah, apa sih yang gue rasain gitu. Terus apa? Itu yang pertama kata dia. Terus gue cerita lagi sama temen gue yang kedua, kata dia. Itu tuh kayak sama aja gitu loh. Jadi kayak Iya, semua orang tuh kayak nggak ada yang kayak bisa semuanya tuh ngejaga ngejudge dia gitu. Makanya sampai suatu ketika dia tuh cerita sama gue dan dia ngerasa ya gue bisa Cukup menjaga. membantu dia. Kirain lo jadi orang ketiga yang ikut ngomongin si Lemesh, kirain. Karena memang kalau misalkan seseorang udah sakit kayak gitu ya, karena itu kan sesuatu yang nggak kelihatan sih. Jadi ya istilahnya dia udah menderita gitu, terus dia dijudge sama kanan kiri segala macam, nggak dapat dukungan apapun gitu kan. Jadi itu ya makin lama bikin dia makin down gitu sih sampai sekarang. Tapi Kak, nyambungin sama pertanyaan Kiki, sebenarnya gimana sih cara kita sebagai teman ya untuk nge-treat atau maksudnya untuk Ngedukung nggak sih maksudnya? Nge-support teman atau orang yang di sekitar kita yang punya gangguan psikologis gitu. Nah, pas banget tadi Kak Ellen juga membuka podcast ini dengan akan memperingatinya Hari Kesehatan Mental Dunia tahun 2020. Jadi 10 Oktober ini kita peringati sebagai Hari Mental Dunia. Jadi nggak cuma Indonesia aja. Temanya adalah itu bagian kayak kita support orang-orang yang ada di sekitar kita yang memiliki gangguan psikologis gitu. Nah, ini juga udah kita bahas sih sebenarnya. Ada 4 tipe dukungan yang kita bisa berikan kepada mereka yang menunjukkan gejala-gejala gangguan psikologis. Nah, tapi teman-teman udah tahu belum gejala gangguan psikologis itu apa aja? Stres sih tadi disebutin. Kalau itu gangguan psikologisnya, Iya, okay. Kalau gejala-gejalanya, Gejalanya. Itu tuh nggak ada duit. itu kan penyebabnya. Nah, yang tampak pada Kaisan pada saat Kaisan lagi buntu nggak ada duit apa? Murung, Sedih, melamun, ada juga sedih, temen yang ketawa-tawa sendiri gitu nggak tahu kenapa gitu. ketawa-ketawa tanpa alasan yang jelas, Nangis lah pasti. nangis, mengurung diri, mengurangi komunikasi dengan orang lain, terus juga dia tidak ada minat untuk makan atau makan yang berlebihan, itu juga masuk ke dalam gejala gangguan psikologis. Konsentrasinya menurun drastis, itu juga masuk ke dalam gejala gangguan psikologis. Jadi perlu aware juga dari masyarakat sekitar dia. Kok anak ini tiba-tiba nggak mau keluar kamar seminggu gitu? Kamu pemalas banget ya, nggak jadi anak. Nah, itu biasanya bukannya malah dapet anak makin. Kirain kekunci ke kamar. Bisa jadi ya kekunci gitu ya. Lo bang, lo nggak boleh ngejudge anak lo kayak gitu bang. Nah, sedang jadi bisa jadi kayak kamu pemalas banget sih, nggak pernah bantuin orang tua, nggak tahu diri, udah usianya gede dan lain sebagainya. Itu bukannya membantu anak, justru malah membuat anak semakin down. Dia akan semakin menarik diri dari orang tuanya dan tidak terbuka. Nah, maka ditanyakan, apa sih nak yang menjadi kendala dalam mungkin kehidupan sosialnya, percintaannya, finansialnya yang sedang terkendala dan dia tidak cukup berani menyampaikan itu kepada orang tuanya karena orang tuanya tidak memberikan perilaku-perilaku atau respon-respon yang hangat kepada dia atau lingkungannya. Nggak cuma orang tua, misalnya ada keluarga yang lain di dalam rumahnya atau pacarnya mungkin dan lain sebagainya. Iya bener tuh. Kalau anak gue lagi rewel gitu pasti selalu gue tanyain. Dan dia selalu jawab. Ya kan? Kenapa sih kamu nak? Dia jawab, jajan. Minta jajan dia. Misalnya ada sesuatu kalau dia nangis dia minta jajan aja. Kalau anak sekarang gitu, kalau nggak jajan minta nonton HP. Oh bener itu. Tapi banyak terjadi ya kadang tuh ketika. Belum selesai. Iya, ini masih mau lanjutin sama yang tadi sih, maksudnya kadangan tuh toxic paling besar tuh datang dari orang-orang sekitar kita justru gitu. Ketika kita lagi down, lagi kayak ngerasa oke deh butuh waktu sendiri, ngapain sih di dalam kamar terus gitu kan. Dan itu kan budaya kita kan, budaya kita yang nggak, kalau ada orang tua di rumah ya sebaiknya kita berbaur gitu, ikut meramaikan suasana rumah. Tapi kan tidak bisa dipungkiri bahwa kita punya sekarang apalagi gangguan psikologis, gejala-gejala yang muncul itu cukup signifikan, tampak sekali terlihat. Misalnya anak berbohong, tidak mau mengatakan yang sejujurnya, itu juga bahwa anak ini kenapa, apa yang terjadi pada komunikasi kita sehingga anak ini nggak mau jujur sama saya sebagai orang tuanya. Nah itu tadi gejala-gejalanya yang perlu kita aware.
Bukan sebaliknya kita labeling dia bahwa dia adalah anak yang nakal, pemalas, dia sebagai karyawan nggak perform misalnya, dia sebagai rekan kerja nggak ada antusiasnya atau kerjasamanya yang baik. Nah itu kan perlu kita tanyakan dulu sebelum kita judgement dia kalau emang dia benar-benar ada juga orang yang kerjasamanya nggak bagus gitu. Jadi kita tanyakan dulu mungkin ada kendala yang dialami yang dia tuh sulit banget untuk speak up gitu. Nah dukungannya tuh ada 4 macam. Gimana tuh? Yang pertama adalah dukungan emosional. Jadi kalau dirasa kita secara karakter itu cukup hangat, apalagi orang-orang yang mampu merasakan perasaan orang lain, mampu ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain, dengan tatapan yang bersahabat, diberikan senyuman, disapa, di hari-harinya yang berat, tanpa kita perlu tahu dia kenapa, itu sudah cukup membantu. Bahwa dia nggak sendirian di dunia ini. Itu yang pertama. Kalau bisa dukungan emosional itu ditambah, ayo kalau kamu mau cerita, ada yang bisa saya bantu, tanpa kita, harusnya kan kamu kayak gini, padahal dia nggak minta solusi. Nah ini yang seringkali juga keliru. Kamu kan harusnya sholat 5 waktu, kamu sih nggak pernah sholat. Siapa suruh? Kurang bersyukur nih. Siapa suruh nggak pernah ngaji, makanya ngaji. Nah padahal kan dia tidak minta, dia cuma dibutuhkan untuk didengarkan dengan tulus saja. Kemudian yang kedua adalah dukungan informatif. Kak Ellen nih, gue tahu ada psikolog, lo butuh nggak informasi ini misalnya? Gue tahu ada teman yang bisa lo ajak curhat, lo butuh nggak? Atau gue tahu komunitas yang bisa lo lakukan untuk mengembangkan diri kamu lebih baik lagi. Nah itu kan informatif. Kita nggak perlu mendengarkan. Atau mungkin kita terkenal orang yang jutek gitu ya. Ya udah kita langsung dekati. Aku tahu lo ada informasi-informasi seperti ini yang kamu butuhkan gitu. Kemudian yang kedua adalah dukungan. Yang ketiga adalah dukungan fasilitas instrumental. Contohnya kalau kita orang yang kaya raya gitu ya. Ini duit lo pergi deh ke psikolog gitu. Misalnya atau ini kita pergi liburan yuk ke Jogja misalnya, gue punya duit, gue yang bayarin. Contoh ya, tapi dengan dalih atau tujuan bahwa kita ingin membuat dia ini jauh lebih baik gitu, lebih better. Kemudian yang keempat adalah dukungan fasilitas. Tadi ada ruang, ada namanya uang dan lain sebagainya ya. Terus yang keempat adalah dukungan dari sosial gitu. Sosial dalam artian kita berikan dia ruang untuk berekspresi, berkembang dan lain sebagainya. Idol gitu. Iya, bisa juga. Beneran? Bisa. Termasuk kayak ngasih salah dia satu upaya gitu. Iya, kalau misalkan ada anak-anak yang punya potensi tapi dilarang sama orang tuanya atau orang-orang di sekitarnya. Jangan, nggak boleh ikut kayak gitu-gitu. Nah, ternyata dia kan jadi menghambat apa yang dia bisa kembangkan sebenarnya kan. Dan itu bisa bikin. Tapi tadi salah satunya adalah kita mendengarkan masalah si orang tersebut. Kalau gue pribadi gue bukan pendengar yang baik. Ya benar. Maksudnya gini, ya benar tuh ada orang-orang yang seperti itu gitu loh. Tapi bener sih bang, benar banget sih bang. Gue dilatih untuk menjadi pendengar yang tidak baik. Kenapa tuh? Coba jadi cerita dulu. Gue marah-marah, gue nggak pernah mau dengerin. itu banyak masalah kayaknya. Akhirnya keseringan tuh, jadi kalau orang mau ngapa-ngapa udahlah diemin aja. Kayak gitu, gue jadi kurang pendengar yang baik. Tapi kadang gue kan ada ya kawan gue yang tadi tuh, itu kan sering cerita sama gue, cuman karena itu adalah gangguan psikologis gitu ya, yang bukan emang ranah gue di sana gitu, gue juga kurang pengetahuan di sana tuh. Ketika dia cerita gitu kan, aduh kok gue cemas banget ya, gue takut mati, gue takut dajal, gue takut, pokoknya semua itu ditakutin sama dia kan, karena dia gangguan kecemasan. Terus habis itu gue gimana ya Ki, pokoknya segala macam, aduh mampus gue ngasih saran apa nih gitu kan. Terus ya udah lo tidur aja dulu gitu kan, terus tenangin diri gitu segala macam. Cuman kadang kayak takut gitu loh Kak, takut ngasih saran yang nggak pas gitu loh, karena dia minta saran kan, minta saran coba deh kalau nggak ke psikiater gitu, kalau nggak ke psikolog gitu. Terus ya kayak gitu kadang-kadang suka bingung aja ini harus jawab apa nih gitu. Kalau gue temen gue sering tuh, pernah tuh berapa kali tuh punya masalah, pasti gue jawab wudhu, makanya wudhu. Boleh ini juga tipe yang kalau benar, efektif. nggak apa-apa. Bener Jay, wudhu itu kalau lagi masalah lu wudhu seger Jay. Iya kalau secara ini ya. Muncul lagi sih masalahnya. Oke. Bener, tapi bener penghilang sementara wudhu. Bener. Maksudnya wudhu itu memang kalau kita buat orang-orang yang secara tingkat keimanannya cukup atau ke arah tinggi, dengan Kak Ehsan bilang wudhu aja yuk gitu, mereka akan
langsung wudu gitu. Dan pada saat wudu tuh benar-benar mau kayak ikut luluh tuh semua masalahnya, seger. Tapi buat beberapa orang tingkat keimanannya ternyata tidak level dengan kita atau Kak Isan gitu misalnya. Jadi ketika disuruh wudu, apaan sih lo bacot doang. Iya, memang. Kayak aduh, kayaknya nggak works deh. Gitu. Bener. Dan bener Kak Kiki kalau misalnya ngerasa aku udah cukup oke untuk mendengarkan dan tadi dibilang cukup efektif buat dia kan. Nah berarti kasih dukungan informatif setelah itu. Ayo kamu kira-kira butuh yang pas seperti apa? Karena nggak melulu tentang datang ke psikolog sama psikiater sebenarnya. Mungkin dia cuma nggak tahu dia harus berteman dengan lingkungan yang seperti apa. Dia harus bertemu dengan orang-orang yang seperti apa. Contohnya dia pacaran 5 tahun tapi isi pacarannya kekerasan semua gitu ya. Nah kita kasih saran informatif bahwa ada nih orang yang bisa kamu ajak diskusi, kenapa kamu harus melepaskan dia gitu. Jadi dia bukan dari Kak Kiki yang bilang udah putusin aja lah orang kayak gitu mah gitu. Tapi selama kerja jadi psikolog ada yang curhat pasang-pasangan gitu? Banyak banget. Bang Isan please deh. Belum terdaftar. Bentar lagi sih mau daftar. Tadi sih di sana udah. Nanti ceritain aja dok di sini. Nggak boleh dong di sini kan Percintaan ya. ada etiknya Terus dong. profesi aku dicabut jadi psikolog. Nggak boleh. Gue ketawain. Makanya lu syukur. Buset. Ya, Makanya tapi wudu kasihan ya. loh orang-orang yang gangguan psikologis gitu. Iya lah, kasihan lah pastinya. Waktu pas Kecuali lu. sial. Astaga. Nggak boleh ngetawain. Tapi Kayak- bener loh. Kalau untuk bagi temen yang dekat, musibah itu sebenarnya bisa Bercandaannya. bercandaan gitu. Untuk yang temen yang dekat ya, gue soalnya sering banget tuh kayak gitu. Kiki ngerasa deket Berarti sama lo lo nggak, Kak? ngerasa deket asik. Berarti Lo beneran udah dong. dianggap teman deket. No. Tapi bener, temen dekat itu Pak, sampai pernah gue waktu itu ya, ini sebaiknya sih jangan ditiru ya. Ya, Karena saking don't try this dekatnya at gua home sama ya. teman dekat itu, bokapnya meninggal tuh di tempat meninggal tuh gue ketawa-tawa aja. Astagfirullahaladzim. Nih Ya, kadang jangan tuh kayak toksik gitu. terbesar tuh datangnya dari temen Sorry, nih. Bisa ini sebaiknya sih jadi tiru, cuman kalau karena ini teman dekat ya dia juga enak gitu. Terus dia Terus dia ikut seolah-olah ketawa gitu. Ngehibur Tapi dia, bukan ketawa gitu. karena bapaknya meninggal kan? Iya karena itu sih dia. Keren banget sih. Syukurin lo bapak lo meninggal bukan kan? Ya tapi dalam rangka untuk menghibur Tapi dia di Asik, Warisan dia sih ceng-cengin Oh gitu. ya ampun. Alhamdulillah gue gak punya temen kayak Kalau dia. laki-laki Tapi tuh itu mungkin karena lebih emang ini ya, temen kesal sih, dan ada gitu. fakta juga nih, laki-laki itu lebih rentan terkena gangguan psikologis, Wow. terutama karena mereka merasa mereka harus kuat, Oh iya nggak bener boleh banget sih itu. nangis, nggak boleh lemah, nggak boleh tampak bener banget. tidak mampu apa-apa, mereka harus kuat, mereka harus tampak selalu optimal boleh di kelihatan depan nangis orang depan di depan anaknya. orang-orang yang di sekitar dia gitu, sehingga ketika muncul dia ada gejala-gejala salah satu tadi, oh gue nggak boleh kayak gini, harus gue lawan gitu. Misalnya Oke. tapi dalam artian dia mengendapkan itu ke dalam dirinya, ditekan gitu, bukan diselesaikan, itu malah justru makin memperparah. Jadi yang tadi numpuk gitu ya. tahu-tahu langsung ke gangguan yang berat gitu. Kalau kita kan cewek-cewek nih, gue Biasa nggak nyaman nih. Nah itu kan masih ringan dan langsung dapat penanganan yang pas gitu ya. Jadi belum sampai ke ranah yang lebih berat gangguannya. Tapi nah itu tadi faktanya seperti Tapi itu. sebaiknya Banyakan gimana cowok sih? gitu. Sebaiknya Itu- gimana? Bukan banyakan cowok, bukan. Tapi yang datang ke psikolog meminta bantuan untuk penanganan psikologis, By umumnya datanya. kebanyakan itu adalah perempuan. Karena dari persepsi atau stigma yang muncul Ada di pada masyarakat laki-laki kita dan gitu ya. masyarakat, mereka tuh harus kuat. Sehingga pada saat kita treatment orang yang laki-laki nih, biasanya tuh udah Bener-bener udah di itu ya, kayak udah pecah yang gitu. parah banget Di dalam gitu ya. dirinya tuh kayak udah ada yang pecah gitu. Tapi itu sebaiknya gimana sih Kak? Maksudnya sebagai laki-laki ya, maksudnya kan kalau kita kan perempuan mungkin lebih Aware, bebas lebih ya, aware, lebih aware. mengekspresikan enggak kalau dia ngomong terus. Tapi gue selalu ngomong sih kalau mau nangis nggak apa-apa. Misalnya dia ceritakan, apa gue hari ini lagi kesel, lo kalau mau nangis nggak apa-apa, cerita aja. Gue selalu bilang sama dia kayak gitu sih. Tapi maksud aku tuh kayak gimana sih sebagai cowok ketika dia menghadapi situasi yang lagi stres atau lagi punya gangguan psikologis gitu. Tapi ngehadapin situasi yang di lingkungannya tuh nggak support buat dia bersedih dan menangis itu gimana sih Kak? Oke, jadi yang perlu kita telaah pertama adalah lingkungan tempat dia sekarang berada. Sangat-sangat tidak suportif dan cenderung membawa dia ke gejala-gejala psikologis tadi gitu ya. Nah, pilihannya kan cuma dua berarti, dia bertahan atau dia pindah. Kalau dia bertahan, berarti dia sudah cukup kuat untuk menangani semua serbuan perilaku, perkataan dari orang-orang di lingkungan tersebut. Kecuali dia sudah cukup kuat. Kita harus
mengukur diri kita sendiri juga loh. Jangan sampai kita memaksakan sesuatu yang sebenarnya kita nggak Kuat itu. paham atau tidak cukup kuat di situ. Kalau memang ternyata itu cukup memberi dampak yang besar terutama pada fisik dan psikologis, berarti dia harus punya opsi lain, yaitu dia harus move. Kan kita bukan pohon, kita bisa pindah. Nah, pindah itu adalah maksudnya dia mencari lokasi atau tempat yang membuat dia merasa lebih diterima, lebih didukung, lebih dihargai dan lebih dimengerti. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kan ya cowok tuh nangis, cowok tuh curhat gitu kayak ya ampun gue hari ini cewek gue begini nih, sebenarnya nggak apa-apa kan ya? Totally it's okay. Gak dan apa-apa cowok sama nangis sekali. tuh sebenarnya kan nggak apa-apa ya? Jadi datang Mbak, maaf ya Mbak saya nangis dulu. Nangis ya? Gitu. Bentar, Mbak. Kalau cowok gue juga gitu tuh. Oh cowok lo, tuh bang, udah punya cowok, Dulu, kan? parah lu. Kepancing gitu ya. Maksudnya? Makan lu Ki, ya ampun, Coba lo lu- bilangnya gebetan. Habis digebukin sama lu ya? Buset. Ya, nangis Enggak, maksudnya menghindari nangis gitu kan. Kalau misalkan dibilangin ya udah nangis aja nggak apa-apa, enggak lah, bukan cowok katanya. Nah, Digamparin dulu baru nangis. Enggak, gue putusin aja nanti. Oh, Tapi itu wajar banget sih kedengeran, maksudnya kayak gue cowok gue nggak boleh nangis, gue harus bisa dan jadi itu sudah menguatkan berpuluh-puluh adik-adik tahun gue. kan, udah lama banget budaya kita seperti itu. Maka sekarang udah zaman milenial, informasi udah tersebar luas. Ya nggak apa-apa cowok nangis, tapi dia harus tahu nangisnya kenapa. Jangan sekarang malah udah boleh nangis, Nangis dikit-dikit aja. nangis gitu. Masalah sepele dikit nangis. Maksudnya dia akhirnya menurunkan kadar kekuatan. Kan Tuhan Allah sudah menciptakan manusia itu laki-laki memang lebih kuat ya. dibanding laki-laki secara perempuan. dibanding perempuan, dibanding kekuatan tubuh, tulang dan lain sebagainya itu sudah Allah ciptakan. Namun jangan sampai ketika ada informasi seperti ini, gue wajar dong lemah, wajar dong gue rapuh. Nah, rapuh dan lemahnya pada kondisi-kondisi yang memang dia sudah tidak bisa kendalikan lagi. Iya, gue cuma sering nangis Pak. Kenapa lu nangis? Apalagi pas di ATM lihat saldo. Ya sih gue tahu banget sih itu. Tapi ya kasih nih. Kalau misalkan orang gitu dengan gangguan psikologis gitu, itu tuh bisa sembuh gak sih? Kita bukan bilang dia sembuh gitu ya, tapi dia better dalam artian tadinya misalnya gini, dia selalu berpikir Enggak, kita lagi nggak di iklan. diiklanin gak nih? Mohon maaf Dia merasa ini. lebih baik gitu ya. Dalam artian gini, contohnya nih Kak Kiki selalu muncul pikiran negatif. Contohnya deh, pikiran negatif yang sering muncul apa? Wah, pikiran jorok dia mah. Lu itu. Apa ya? Satu pernyataan yang sering kali muncul dan itu Gue aja sih yang ditanyain. Oh, boleh. Gue aja sih kalau gue takut tua Kak. Ya. Takut tua, maksudnya takut menjalani kehidupan tua nanti gitu seperti Tua apa itu sih? usia berapa di kepalanya? Ya pokoknya yang- udah punya cucu terus Oh. mereka sibuk sama urusan masing-masing terus kayak ya udah gue akan sendirian, akan kesepian terus kayak Ya akan udah, ngapain mana curhatnya? ya nanti gitu. Itu Kak. Nah, jadi pernyataan yang sering muncul dalam dirinya Kak Ellen adalah aku takut tua. Nah, itu kan sekali dua kali dalam seminggu itu wajar. Siapa sih yang nggak takut menjalani harinya nanti di tua sendirian? Tapi ketika sehari muncul lebih dari 10 kali dan setiap hari itu berarti kan muncul yang namanya kesalahan atau distorsi kognitif atau kesalahan berpikir. Kan salah berpikirnya. Kalau setiap hari udah mikir nanti kalau saya tua, padahal dia masih 20-an tahun. Kalau saya tua, nanti kan berarti jauh banget dan dia dan dia di sini tuh tidak here and now, tidak mindfulness dalam artian psikologi, tidak here and now. Akhirnya dia fokus pada masa depan yang belum dihadapi dan itu hampir mengganggu. Akhirnya dia tidak konsentrasi, dia mungkin sampai muncul apa nggak usah nikah aja, misalnya kayak gitu kan. Nah, itu yang membuat kita, ayo silahkan kamu tuliskan. Nanti kita akan punya treatment yang tadi CBT, Cognitive Behavior Therapy, yang kita breakdown kenapa sampai muncul aku takut tua. Itu kan gak mungkin tiba-tiba muncul. Jadi harus ditelaah dulu sebelumnya ada apa dan setelahnya ada apa. Nah, baru kita bilang, oh iya ya ternyata jadi tua itu tidak semenakutkan itu ya. Sehingga dia punya persepsi yang lebih positif tentang hari tua dan dia tahu nanti ketika tua dia akan melakukan apa saja supaya bisa mengisi harinya supaya tidak sendirian. Terapi itu Gitu. kira-kira bagusnya satu kali udah cukup atau berapa kali Kak? Biasanya kita sesuaikan dengan kondisi Kebutuhannya ya. klien. Ada yang sekali datang dia tuh ternyata cuma pengen cerita doang. Cerita doang. Cerita doang. Jadi Enggak dong. ada juga. Pengen tahu di psikolog tuh gimana sih rasanya? Ada juga. Boleh dan kita terima gitu. Dalam artian itu supaya membuka informasi buat dia juga kan. Siapa tahu nanti ada yang butuh dari sekitar dia atau dia sendiri. Ada yang Kak
minggu depan kosong nggak kak? Aku ke rumah ya. Jadi kayak udah tempat curhat tong sampah gitu di rumah tuh, tong sampah berbagai macam masalah. Lu pernah gak sih tes psikolog? Belum pernah. Masuk sih. kerja tes psikologi nggak? Oh, iya masuk. Iya, Ding. Iya. Oh, yang belum masuk. Sim lah, sim Oh. gitu. Kok gue lupa ya, Bang? Aduh, tiba-tiba blank. Gak pernah. Gue pernah tapi nyontek ya. Ya ampun. Gue nyontek. Oh iya bener. Itu sakit nggak saya dong? Kayaknya sakit deh. Sakit nggak saya? Nyontek. Kalau tes SIM itu kan iya. Gue masih penasaran itu tuh buat apa sih? tes SIM itu adalah kesiapan kita sebagai seorang individu untuk menjalankan sebuah mesin gitu loh. Iya, Mesin ada itu kan psikolog itu termasuk di dalam tes psikolognya. Iya, gitu? iya. Sesederhana itu aja perlu pakai psikologi kan? Iya. Apalagi sekarang memilih pemimpin, memilih pasangan. Oh iya. Perlu. Oh berarti lu besok pacar lu tes dulu nih. Dulu saya sebelum nikah tes psikologi juga gitu. Iya. Sebelum nikah saya dites berdua. Maksudnya dia dengan psikolognya, saya dengan psikolog saya gitu. Oh, gitu ya. Wow. Wow. Tapi iya benar. Introvert itu salah satu penyakit juga bukan sih? Bukan, itu kepribadian. Jadi namanya ada tokoh namanya Carl Gustav Jung. Itu salah satu tokoh psikologi yang beliau itu adalah bapak psikologi lah yang menciptakan teori-teori psikologi. Jadi Jung bilang dalam diri manusia itu terdiri dari dua. Ada orang yang termasuk golongan introvert, ada orang yang masuk ke golongan extrovert. Dan itu bukan gangguan, tapi itu bisa berubah kepribadian. Dan aku sendiri introvert. Oh, aku sama dong. Aku introvert. Iya. Oke, tos aja dulu, kita pergi dulu gak apa-apa. Enggak, tapi kayak gitu bisa. Introvert itu salah satu penyakit gitu. Jadi semua orang tuh harus extrovert gitu ya, bukan, ada kalanya harus membuka gitu. Tapi kan kalau yang gue rasain introvert itu kayaknya benar-benar tertutup banget. Jadi orang tuh nggak mau berbicara dengan gitu. dia. Bahkan gue pun sebenarnya males kalau ketemu orang banyak gitu. Kalau itu gitu. tuh stigma yang muncul kalau introvert itu. Gue takutnya itu tuh jadi penyakit, gue bisa stres gitu, enggak ya? Ya itu stigma yang muncul nih, ada mitos atau fakta. Nah, mitosnya adalah kalau introvert itu orang yang tidak mau terlibat dengan orang lain. Padahal enggak, introvert itu adalah, jadi introvert dan extrovert itu yang membedakan hanya bagaimana cara dia mengumpulkan energi aja. Jadi ketika dia merasa lelah, dia merasa jenuh, dia sendirian aja, misalnya nonton sendirian, terus juga tidur gitu. Tidur sendirian gitu ya. Maksudnya dia menggunakan waktu-waktunya itu me time gitu, sendirian. untuk Itu introvert. Kalau extrovert sebaliknya, kalau dia capek, dia jenuh, dia nyari temen gitu. Jadi ayolah kita nongkrong yuk gitu. Nah, itu ngecas itu beda dasarnya ya. Itu ya benar, gue introvert sih. Tapi gitu. kayak Gue gitu lebih baik sendiri sih. Oke, karena nggak itu ya khawatir traktir gitu ya. Karena Lo kan itu biasanya Bang nggak gua jauh-jauh. Kalau lagi istirahat sendiri gitu lebih cepat tidurnya. Istri Soalnya kalau ramean nggak tidur nanti. Tapi introvert itu juga nggak dipungkiri, ada yang jadi motivator, ada yang jadi MC, ada yang jadi pembicara. Maksudnya kayak dia penyiar gitu-gitu loh. Jadi mereka bukan berarti jadi pendiam dan tidak bisa membuka suara, tapi di waktu-waktu tertentu mereka bisa kok memunculkan sisi-sisi dia harus terlibat dengan banyak orang. Kayak saya ini kan, waktu sama rame-rame gini ya saya harus terlibat. Maksudnya saya diem aja, ditanya diem aja gitu. Gak mungkin kan, jadi kita harus terbuka juga, harus hangat juga ke orang lain. Tapi pada saat saya capek, saya jenuh, tunggu ya, hari ini saya nggak pengen keterima klien misalnya, lagi jenuh gitu, ya udah sendiri aja nonton Running Man kayak gitu. Berarti ini ya jadi informasi baru banget ya, karena kan selama ini yang masyarakat tahu introvert yang lo gitu-gitu kan, orang diem aja gitu, nggak mau bergaul sama orang lain. Introvert. Tapi katanya kalau misalkan introvert itu bisa meningkatkan resiko seseorang tuh jadi stres gitu nggak sih Kak? Meningkatkan resiko seorang jadi stres karena dia introvert. Karena dia tuh kan kayak susah tuh untuk sharing ke orang lain gitu. Terus ketika dia punya masalah juga lebih banyaknya itu dipendam sendiri gitu kan. Ekstrovert juga bisa memunculkan kemungkinan dia stres karena dia harus menghadapi banyak orang. Kan nggak semua orang itu perhatian, baik. Biasanya lama. Oh iya.
malah banyak masalah gitu maksudnya. Jadi Gitu lah. sama aja gitu. Sama ya. aja. Tapi kalau ini Tergantung kan kita pertanyaannya, mau. bisa nggak sih si introvert itu berubah jadi extrovert dan sebaliknya? Berubah itu sejauh ini belum ada sih penelitian atau teori yang membahas tentang hal itu karena sudah alamiah gitu. Dia lahir dengan karakter yang kayak seperti gitu, itu. gitu ya. Kamen Rider kali berubah. Dan dia nyaman kan, nyaman dengan situasi itu sehingga dia pertahankan. Kecuali dia tahu dia introvert, dia punya masalah, dia nggak mau terbuka. Oke. Itu kesalahan dalam memilih solusi permasalahan, bukan karena introvertnya. Tapi dengan sifat gue yang gue rasa gue introvert ini, bini gue juga kadang-kadang bilang aku milih kamu tuh karena sabar. Asik. Padahal bukan sabar. Cair. Padahal bodo amat. Antara sabar dan bodo amat itu kan agak beda. Iya. Istrinya Bang Isan harap ditonton episode Padahal Nggak, ini gue kayaknya bodo minta amat. dimasakin enak sih kayaknya. Tapi bilang katanya karena sabar, karena gue ngerasa ya gue nggak mau peduli gitu sama Astagfirullahaladzim. yang Sebenarnya lo nggak peduli gitu. Bukan nggak peduli konotasi negatif ya, Iya, tapi kita tuh tahu batasan. Oh itu masalah biarin kita aja gitu. Oh lebih cuek gitu lah ya. Bukan, ini harus saya pikirin. Oh yang ini enggak Ini gitu. ngapain gitu? Yang pikirin tuh sekarang tuh duit. Duit, cupang, Iya, cupang, gimana cupang. caranya biar menyekolahkan anak yang baik dan benar. Benar banget. Mbak, oke, ada pesan terakhir. Pesan-pesan buat Tribuners nggak nih? Ya, jadi teman-teman karena kita akan memperingati Hari Kesehatan Mental Dunia di tanggal 10 Oktober ini, mari kita rayakan bersama-sama dengan kita saling mendukung, berjabat tangan dengan positif bahwa kamu tidak sendirian. Kalau kamu sekarang lagi nonton di kamar kamu sendirian, di tempat terakhir kamu yang kamu merasa tidak nyaman, ayo sekarang kita cari orang-orang, dukungan-dukungan yang pas dengan kebutuhan kamu sehingga kedepannya kamu akan merasa lebih baik dan akan menjadi orang-orang yang sesuai dengan impian kamu. Baik, jangan lupa coblos saya nomor. Udah kayak Pak ini ya. Udah. Oke, terima kasih nih buat siapa sih namanya? Gue lupa. Kak Cindy. Oh, Kak Cindy. Maaf, Iya. gue Makasih banyak Kak Cindy. Makasih, Iya, Kak. Seru sama-sama banget Kak ngobrolnya. Ellen, Kak Ihsan, Kak Ini Kiki. kayaknya mereka nih mau lanjut nih. Iya sih. Boleh kalau mau diundang-undang lagi boleh ya. Kelihatan dari muka-muka ke masalah. Oke. Baik, Tribuners jangan lupa dengerin Tribun Lampu di Tribun Lampu Podcast di Spotify. Yap, jangan lupa juga buat tonton di live streaming kita setiap hari dari jam 1:30 siang sampai dengan 4 sore. Bisa diakses di akun Facebook atau YouTube ya Tribun Lampung. Dan jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak banget berita-berita terupdate masa kini. Oke. Ya, Mbak psikolog apa? Mungkin ada apa gitu? Akun Oh iya, Instagram. jangan lupa follow Instagram aku @cindani_kusuma karena aku sering banget share tentang bahasan-bahasan psikologis dan juga kampanye kesehatan mental. Terus juga jangan lupa follow @Anissa Rumah Psikologi. Nah, karena di situ juga Prakteknya di situ ya. bironya. Di Di rumah. Prakteknya di daerah Kota Sepang. Oh, di Kota Sepang. Ya. Di Prakteknya di Instagram rumah gimana sih Bang? Sebel banget. tau. Bisa sih orang sekarang online kan? Oh, kan? Masih membuka gitu juga. Masih, kita biasanya via Zoom, via telepon. Oh. Ada yang dari negara seberang-seberang juga banyak. Wow. Kita yang di Sukarame. Oke, ya buat Tribuners jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di episode berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.